Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di General Reading untuk bulan Januari tahun 2022. Dan kali ini tema atau judul dari video kita adalah kehidupanmu sepanjang tahun 2022. Kita akan lihat dari semua sisi ya teman-teman yang keluar sesuai dengan kartunya di sini. Kita akan lihat ya bagaimana kehidupan kamu. Dan readingan ini bersifat general, jadi misalkan teman-teman ada yang mau lanjut atau ingin lanjut ke private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, karena sesuai dengan temanya di sini aku menyediakan 3 pile ya buat kalian pilih. Pile 1 cincin, pile 2 leontin, pile 3 kalung. Di sini silahkan teman-teman pilih yang mana yang cocok atau yang tertarik di situ ya diri teman-teman untuk memilih pile ini. Oke, aku akan mulai dari pile pertama di sini untuk melihat kehidupanmu sepanjang tahun 2022. Untuk pile lain silahkan skip ke bagian kamu. Halo yang memilih pile cincin, di sini kita akan lihat ya bagaimana kehidupanmu sepanjang tahun 2022. Ya, kita taruh sini dulu. Ya, kehidupanmu sepanjang tahun 2022. Kita akan lihat dulu ya teman-teman di sini dari kartu tarotnya ya. Oke, kita lihat fokus di sini. Oke. Ya, kebanyakan ya, kita ulangi. Bottom of the deck, the moon. Oke, di sini ada Queen of Wands, ada Ten of Wands, ada Eight of Pentacles, ada Nine of Wands. Ya, di sini ada The Sun, ada Eight of Wands dan Two of Wands. Ya, aku lihat di sini banyak Wands ya teman-teman, dan ada the Moon. Ya, bagaimana kehidupanmu sepanjang tahun 2022 ya di sini. Kalau aku lihat dari kartunya di sini teman-teman, ya. Kalau aku lihat di sini dari kartunya, memang banyak sekali cobaan yang bakal kamu jalani ya di 2022 ini. Dari yang ringan sampai yang berat ya di sini. Mungkin juga banyak dari kamu yang nantinya ya akan berjalan sendiri ya. Orang-orang terdekat kamu yang kamu anggap dekat selama ini mungkin satu persatu meninggalkan kamu di sini ya, sehingga di sini mau nggak mau membuat kamu harus berjuang sendiri di sini ya. Aku lihat banyak dari kamu yang sepanjang tahun ini sepertinya dalam percintaan tidak terlalu intens ya teman-teman untuk yang single, karena aku masih melihat di sini kamu yang cukup menjadi ibaratnya mengejar ataupun kamu menjadi aktor utama dalam kehidupan kamu di sini ya, sehingga di sini aku lihat dalam percintaan mungkin banyak dari kalian yang masih memutuskan untuk tidak dulu ya sepertinya sepanjang tahun ini, dan akan masih single juga begitu ya sampai akhir tahun 2022. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ini adalah energi yang terbaca saat ini, sehingga mungkin saja nanti energi akan berubah, sehingga kalau aku lihat di sini ya masih ada Ten of Wands, masih ada Nine of Wands ya, dimana ini adalah suatu perwujudan dari kamu yang membawa beban sendiri, memikul beban sendiri, dan juga mungkin masih suka untuk menutup diri ya sepanjang tahun ini teman-teman. Tapi aku lihat ke depannya potensinya di sini ya ada The Sun, the bottom of the deck ada the Moon. Ini adalah dua hal yang bertolak belakang ya, berlawanan artinya. Jadi di sini mungkin aku lihat juga dari kamu banyak pertimbangan yang bakal kamu ambil, banyak jalan baru yang bakal kamu ambil, banyak job baru yang bakal kamu ambil, bertemu dengan proyek baru. Tapi di sini juga masih ada perdebatan dalam diri kamu ya antara memutuskan iya atau tidak teman-teman. Aku lihat di sini kamu masih belum sepenuhnya yakin ya terhadap dirimu sendiri, sehingga di sini kamu masih membutuhkan bantuan orang lain juga sepertinya ya untuk bisa memutuskan hal tersebut. Tapi it's okay karena ada Queen of Wands ya. Aku lihat di sini kamu walaupun sulit, kamu selalu mencari celah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan ini semakin membuat kamu semakin pintar, membuat kamu semakin kreatif, membuat kamu semakin lebih percaya diri, membuat kamu lebih ceria ya teman-teman. Apalagi ada kartu The Sun.
Kalau the sun ini diartikan sendiri begitu, menunjukkan bahwa kebahagiaan yang benar-benar bagus, yang benar-benar hakiki, dan juga kebahagiaan sejati ya. Aku melihat juga di sini memang kamu selalu cukup mensyukuri ya teman-teman, hal-hal kecil yang datang ke dalam kehidupan kamu ya di sini ya. Ada Eight of Wands juga. Aku lihat di sini kamu sepertinya tidak menyia-nyiakan waktu lebih banyak dibanding tahun sebelumnya ya, yang mungkin kamu terkadang melewatkan momen-momen atau kamu melewatkan kesempatan-kesempatan yang datang untuk kamu begitu ya. Aku lihat di sini di tahun 2022 sepertinya kamu tidak lagi ya tentang atau melakukan hal tersebut. Aku lihat di sini semuanya atau kehidupanmu tertata rapi ya. Ada Eight of Pentacles ya, pekerjaan ya, kebahagiaan, holiday, family, keluarga, kehidupan sosial juga ya. Aku lihat juga di sini banyak teman-teman kamu ya yang sepertinya sudah mulai meninggalkan kamu begitu. Sorry, aku agak lagi flu begitu. Teman-teman kamu yang meninggalkan kamu begitu bukan karena sifat kamu, tapi karena memang energi kamu dan dia yang sudah tidak sama ya, sehingga di sini kamu dan dia atau dengan teman-teman kamu ataupun mungkin lingkungan kamu yang sekarang mungkin tidak bertahan selamanya ya, karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan energi. Jadi di sini banyak yang meninggalkan kamu, banyak juga orang baru yang mulai datang ya. Jadi ini adalah bentuk ekspansi kehidupan di tahun 2022 ya. Aku lihat di sini banyak dari kamu juga yang memutuskan untuk pindah lokasi, memutuskan untuk pindah situasi juga, mungkin juga memutuskan atau menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang bisa sekiranya dikurangi ya, agar tidak membebani kamu di kemudian hari. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke monologi ya sekarang. Oke, di sini di sini ada 3 ya, di 1. A new start is coming. You're very close to achieving your goal di sini ya. Lalu ada surrender to the divine dan ada the end of a cycle approach ya. Jadi teman-teman, kalau aku lihat di kartu monologinya ya di sini ya, kamu juga mulai mengakhiri ya di sini ya cycle ya, atau siklus ya, atau lingkaran sosial kamu, lingkaran kehidupan kamu saat ini ya. Nih sudah berada di ujungnya, apalagi memang menuju akhir tahun, sudah tinggal berapa hari lagi, sehingga di sini siklus yang lama ya, mungkin ini Nine of Wands dan Ten of Wands ini adalah situasi kamu yang baru beradaptasi dengan suasana yang baru, dengan lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru. Tapi di sini kamu adalah Queen of Wands, kamu bisa untuk mengendalikan itu, kamu bisa handle itu ya, sehingga di sini tidak terlalu kamu pikirkan, terutama karena pengalaman kamu yang sebelumnya sudah banyak ya, sehingga kamu sudah tahu bagaimana cara untuk solving, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kamu di tahun 2022 sepertinya lebih banyak berpasrah, tapi tetap selalu berusaha ya teman-teman ya. Tidak terlalu mengharapkan hasilnya agar sesuai dengan apa yang kamu harapkan 100%, tapi kamu lebih ke arah berjalan atau bekerja ya, melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kamu. You are very close to achieving your goal. Kesempatan baru ya, tahun baru, kesempatan baru, peluang baru di sini ya, bertemu dengan orang baru, bertemu dengan relasi yang baru, mendapatkan pekerjaan baru, bisa juga di sini merealisasikan mimpi-mimpi kamu ya, yang kamu anggap sebelumnya tidak mungkin ternyata bisa jadi mungkin dan bahkan melebihi ekspektasi kamu ya. Aku lihat di sini munculnya harapan baru dalam diri kamu ya. A new start is coming, awal mulai baru datang di sini ya, karena ada di end of a cycle approach dan juga disambut dengan new start is coming. Ini adalah part pertama ini cukup bagus ya sebenarnya kehidupannya, hanya saja memang di sini kamu masih perlu untuk banyak menyesuaikan diri, banyak beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga butuh waktu untuk kamu belajar untuk bisa berada di situasi yang kamu sendiri mungkin tidak pernah menduga sebelumnya pernah akan ada di situ ya nantinya. Oke, di sini ada 4, sudah ada yang ya, di sini universe juga ngasih kamu rezeki juga ya, yang selalu membantu kamu ya, secara gamblang terlihat di sini ya, kamu sudah peka, intuisi kamu juga sudah meningkat, kebijaksanaan kamu juga sudah meningkat di sini, sehingga ketika semesta memberikan gift buat kamu atau memberikan warning buat kamu, kamu itu sadar ya teman-teman. Child and conflict ya, di sini banyak
permasalahan, banyak konflik ya teman-teman yang bakal kamu alami juga di 2022 ya. Jadi di sini ada kalanya kamu menghindari sebisa mungkin hal-hal yang bisa kamu hindari agar tidak memicu pertengkaran atau konflik yang berkepanjangan. Here and now di sini past and future ya teman-teman. Aku lihat di sini past kamu sudah bisa untuk melepaskan beberapa hal yang sebelumnya, yang mungkin ada yang baru berpisah dengan pasangan, atau mungkin ada yang baru keluar tempat kerja, ataupun mungkin ada yang buka bisnis baru, ataupun mungkin di sini bertemu dengan sanak saudara yang jauh, bisa juga ya. Di sini menambah spirit kamu ya, menambah semangat kamu lagi. All that glitters di sini. Ya, begitu gemilang, begitu banyak rezeki di sini ya. Alam semesta selalu melihat kamu, alam selalu membantu kamu. Kamu tidak pernah berjalan sendiri ya. Ada kalanya ketika kamu nanti sudah berhasil mendapatkan ini ya, you're very close to achieving your goal, dan di sini ya mendapatkan ini, alangkah baiknya kamu tidak menjadi sosok yang sombong dan tetap selalu pada jalur yang sesuai dan tidak terlalu memaksakan diri ya untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kamu. Oke, kita akan mengintip sedikit ya dari percintaan. Kalau aku lihat di tahun 2022 ini sepertinya sangat sedikit sekali teman-teman yang mungkin bertemu secara nyata dengan pasangannya ya, karena mungkin ada yang mungkin jadian di sini banyak tapi mungkin tidak langgeng gitu ya, harus berpisah begitu. Dan ada di sini tapi sedikit sekali. Kenapa aku bilang ada? Karena ada the sun dan ada queen of wands. Jadi ada kemungkinan peluang itu datang, hanya saja mungkin tidak fokus ke situ ya. Kehidupan kamu itu masih fokus sama keuangan dan juga dirimu sendiri, materi, berhubungan sama keluarga juga ya, terutama ke dirimu sendiri sih di sini ya. Oke, sekarang ke Aileta Wellness ya, kita akan mengintip sedikit di sini ya. Oke. Ya, di sini ada ya. Ya, di sini ada kamera. Ya, di sini banyak mungkin dari kamu yang baru broken heart, sehingga di sini kamu learn from the past ya. Make memories. Kamu di sini masih ada yang mengenang, ataupun mungkin di sini ada yang sudah ready untuk menjalani kisah hidup yang baru, kisah percintaan yang baru. Ada juga yang seperti itu ya. Sebagian masih ada yang masih nanti aja deh gitu. Nah, ada heart with K juga, welcoming love. Kamu tetap aja terbuka ketika ada orang baru datang. Kamu tidak menutup diri di sini teman-teman ya. Di 2022 hanya saja memang orang yang datang ke kamu itu yang mungkin masih ragu-ragu untuk datang beneran, karena mungkin ada beberapa pertimbangan yang harus membuat dia tarik ulur ya ketika ingin kenal sama kamu lebih jauh gitu ya. Di sini ada healthy choices ya, pilihan kamu yang kamu dijalani di tahun 2022 ini berdasarkan intuisi kamu, sehingga ketika kamu memilih, kamu akan merasakan apakah ini dampaknya baik atau enggak ke depannya, apakah ini bakal berdampak positif atau enggak ke aku. Nah, di sini kamu sudah memilih hal yang baik untuk kamu. Ada the butterfly juga di sini ya, relationship evolving di sini to the next phase. Mungkin di sini ada yang sudah punya pasangan ya, aku lihat di sini bakal berkembang ke fase berikutnya ya. Mungkin married kalau yang masih pacaran, ataupun tunangan yang sudah menikah. Di sini ada perbaikan secara finansial dan juga mungkin kehadiran buah hati ya, ataupun mungkin penerimaan dari berbagai pihak tentang hubungan kalian yang mungkin selama ini ada pertentangan. Healing the inner child and growth. Di sini aku lihat kamu lebih ke self healing, kamu lebih ke self love di sini ya. Aku lihat kamu lebih ke free yourself aja, membebaskan diri kamu, mencintai dirimu sendiri. Oke, sekian ya gambaran kehidupan kamu sepanjang tahun 2022. Akan lebih banyak makna lagi ya, akan sangat bermakna sekali kehidupanmu di tahun 2022 ini. Aku harap ini bisa memberikan gambaran awal buat kamu, menghindari sebisa mungkin sekiranya hal yang menyebabkan masalah, dan gunakan intuisi kamu ya. Oke, sekian readingan dari aku. Semoga ini bisa membantu kamu. Kalau kamu merasa cocok sama readingan ini, silahkan kasih aku like, comment, subscribe ya teman-teman. Mungkin bisa bantu share juga ke teman-teman kamu yang lain sekiranya kalau butuh readingan aku. Kalau misalkan kalian mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. See you on the next reading. Bye-bye pile pertama. Hai teman-teman yang memilih pile Liontin ini, kita akan melihat ya bagaimana kehidupan kamu sepanjang tahun 2022 ya. Di sini tentang apapun itu yang muncul, apakah dominan tentang diri kamu, tentang kualitas kesehatan kamu, percintaan kamu, karir kamu, family, sosial. Di sini kita akan lihat ya yang mana yang dominan. Oke. Kita akan lihat di sini. Ya.
Sorry ya misalkan suaraku kalau rada bindeng karena memang lagi flu di sini. Oke. Ya, bottom of the deck-nya Nine of Cups. Ya, kita akan lihat di sini ada Seven of Swords, ada Page of Cup, ada Five of Pentacles, ada Eight of Wands, ada Ten of Cups, ada Judgment. Oke, kalau aku lihat di sini, ya, oke teman-teman, kalau aku lihat dari kartu-kartunya ya di sini ya, ya, yang pertama di sini Seven of Swords. Banyak orang baik yang kadang selalu dimanfaatkan dengan orang lain ya, orang yang tidak, orang jahat lah begitu ya. Jadi di tahun 2022 ini kebaikan hati kamu sebaiknya perlu kamu kendalikan juga teman-teman. Membantu seseorang yang memang benar-benar butuh bantuan kamu, dan memang butuh bantuan kamu itu tidak berdasarkan hanya memanfaatkan kamu saja ya. Aku lihat di sini Seven of Swords, mungkin banyak orang yang fake datang ke dalam kehidupan kamu begitu ya, membawa semua hal yang kamu harapkan bisa untuk memperbaiki kehidupan kamu, tapi nyatanya tidak ya. Dan ketika kamu tidak bisa mengendalikan ini, maka akan terjadi Five of Pentacles ya. Kamu merasa kecewa, kamu merasa dikecewakan, kamu merasa ditipu, dibohongi, dan kamu terjebak di dalam kehidupan kamu sendiri ya. Kamu terjebak di dalam perbuatan yang kamu buat sendiri. Tapi bukan berarti aku menyuruh kamu untuk menjadi seseorang yang acuh, tak acuh, yang masa bodoh, yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar ataupun seseorang yang jahat begitu, bukan ya. Tapi di sini adalah terkait lebih berhati-hati, jangan terlalu terbuka pada orang baru. Karena aku lihat di sini ada Judgment, karena Judgment ini adalah suatu kartu yang berarti suatu kebangkitan atau bangun dari hal yang sudah mati, yang sudah tidak ada, yang sudah lenyap, yang sudah berakhir. Di sini bangkit lagi, mungkin spirit yang ada dalam diri kamu, jiwa yang ada dalam diri kamu, spirit guide yang menjaga kamu, membangkitkan kamu di tahun 2022, membangkitkan hal yang kamu sudah anggap usang, yang sudah kamu anggap sudah lama tiada ya, semangat kamu di sini sepertinya mulai bangkit lagi karena ada dorongan dari keluarga ataupun mungkin kebahagiaan karena kamu bertemu dengan keluarga. Banyak sekali hal yang membuat kamu tersenyum di 2022 ini, walaupun nanti tidak menutup kemungkinan kita memang terkadang merasa bersedih atau merasa emosi, bersedih, tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi alangkah baiknya kita bisa mengontrol itu dari sekarang, bisa ibaratnya membuat persiapan dari sekarang teman-teman ya. Perhatikan siapa yang butuh kamu ya, pastikan itu menghasilkan simbiosis mutualisme ya, jangan kamu yang dirugikan. Oke? Aku minta di sini kamu lebih berhati-hati dan kamu lebih bijaksana lagi. Aku lihat di sini mungkin banyak dari kamu yang masih nggak enakan ya untuk nggak bantu orang, kayak sungkan gitu ya, misalkan kalau nolak juga keinginan orang. Tapi misalkan kalau kamu nggak mau melakukan hal tersebut, nanti malah kamu sendiri yang akhirnya sulit untuk mengendalikannya, karena di sisi lain kamu tidak ingin mengecewakan orang lain, tapi di sisi lain tubuh kamu juga minta kamu dengerin. Nah kayak gitu teman-teman. Di tahun 2022 ini seimbangkan saja itu. Jika memang kamu bisa untuk menyeimbangkan itu, maka ada Page of Cup dan Eight of Wands ya. Aku lihat di sini semuanya datang begitu cepat ya ke kamu ya, dari rezeki ya, ini semua aspek dari rezeki, kabar yang kamu tunggu-tunggu, pesan yang kamu tunggu-tunggu, percintaan yang kamu tunggu-tunggu untuk datang, jodoh kamu, perbaikan finansial, perbaikan hubungan keluarga di sini ya, tentang relationship bersama family, bersama pasangan, dengan siapapun itu. Aku lihat itu begitu cepat datang ke kamu dan kamu bakal ngerasain kok kayaknya 2022 ini bakal lebih cepet ya daripada tahun sebelumnya, karena memang yang datang ke kamu ini aku lihat cukup banyak hal positif ya, walaupun ada kesedihan di sini, tapi kamu aku lihat bisa untuk mengatasinya ya, kamu tahu bagaimana celah untuk menyelesaikannya dan kamu tidak terlalu bermasalah atas hal itu. Tapi yang pasti teman-teman, jangan biarkan Seven of Swords atau orang-orang yang sekiranya memanfaatkan kamu ini datang untuk menguasai kehidupan kamu ya, karena di sini kamu yang punya andil penuh atas kehidupan kamu sendiri dan tidak ada yang lain. Dari keuangan aku lihat di sini dari bottom of the deck cukup banyak mengalir cepat ya, sama kayak Eight of Wands ini cepat ngalirnya. Hanya saja pesannya di sini perhatikan antara pengeluaran
Seimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Jangan sampai kamu negatif ya pemasukannya, pengeluarannya positif ya, terlalu banyak di sini. Perhatikan atas pengelolaan keuangan kamu di sini ya, seimbangkan apakah kamu bisa menggunakan uang lebihan kamu itu untuk membantu atau tidak. Jika tidak, jangan dipaksakan ya, karena nanti kamu sendiri yang susah. Oke, dari Ten of Cups ini juga kebahagiaan secara keluarga, mungkin ada yang punya keturunan ataupun mungkin bersatu dengan pasangannya ya. Adanya Page of Cup di sini ya, adanya tawaran cinta dari orang baru, tawaran pekerjaan juga, tawaran rezeki ya, ada itu semua bergerak secara cepat. Tapi di sini pantangannya adalah Seven of Swords dan Five of Pentacles. Oke, kita akan lihat sekarang dari Moonology. Wow. Banyak ya. Oke, sudah ya, ada yang keluar ternyata. Di sini ada balance spirituality and practically ya. Di sini kamu memang diminta untuk lebih melihat lagi. Kalau tadi part pertama kan dia sudah lebih intuitif. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, apakah itu baik atau enggak nantinya, dia sudah tahu dampaknya gimana, udah bisa merasakan. Kalau aku lihat dari part kamu ini belum ya, karena aku lihat banyak dari kamu yang mungkin baru berpikir setelah melakukan hal ya, melakukan suatu hal baru kamu berpikir bener nggak ya tadi ya yang aku buat. Nah, baru merenungnya itu setelahnya. Jadi teman-teman pastikan atau antisipasi hal itu agar tidak keburu ya, atau tidak terlambat begitu teman-teman untuk menyesali hal yang sudah dilakukan ya. It's time to take action. Nah, di sini waktunya untuk mengambil langkah, untuk bergerak. Kalau misalkan ada yang pengen buka usaha di 2022 ini, buka aja karena ini adalah peluang baru untuk kamu ya. Nine of Cups. Kalau misalkan di sini ada yang ingin untuk memajukan tempat dia bekerja ya, atau berkarir ya, meningkatkan karirnya, silahkan saja lakukan yang terbaik yang kamu bisa di sini ya, dengan cara-cara yang baik dan tidak manipulatif di sini, apalagi sampai merugikan orang lain ya. Apabila kamu ingin lebih ke pasangan ini, kamu lebih ibaratnya ekspresi ya di sini ya, berekspresi tentang perasaan kamu di sini ya, ekspresikan saja, jangan gengsi ya, karena memang dalam hubungan tidak perlu ada yang ditutupi, semua harus transparan ya, agar menjadi hubungan itu agar menjadi langgeng ibaratnya kayak gitu ya. Dan juga kalau it's time to take action ini, kalau memang kamu merasa tidak bisa untuk melakukannya, jangan sungkan untuk menolak ya. Aku lihat mungkin dari kamu banyak yang sungkan ini untuk menolak bantuan, permintaan bantuan dari orang lain ya. Nih keluar lagi kartunya di part pertama juga tadi, di end of a cycle approach ya, sudah ada di ujung siklus kehidupan ini, sudah hampir diraih karena akhir tahun ini sudah deket ya, dan juga aku kan buatnya Desember kayak gitu, dan Januari awal nanti, dan ini sudah berakhir ya, aku lihat. Oke, di sini ada win-win outcome is forecast ya. Di sini kemenangan ya, kebahagiaan, keadilan, keseimbangan ya, kamu dapatkan, kamu rasakan, dan kamu lakukan juga di tahun 2022 ini ya. Sehingga aku lihat banyak dari kamu yang sebenarnya juga sudah cukup seimbang, hanya saja terkadang kamu agak sedikit belok ya teman-teman, karena lepas kendali ataupun mungkin kamu terkadang lupa begitu ya terhadap hal-hal yang sepatutnya kamu hindari ya. It's okay selama kamu bisa untuk keluar dari hal itu tidak masalah ya, selama kamu bisa menanganinya lah intinya. Oke, kita akan lihat dari Wisdom. Oke. Di sini ada time to go ya. Time to go ini waktunya untuk rilis, melepaskan semua hal yang sudah tidak sesuai dengan kamu, yang sudah tidak sejalan lagi dengan kamu. Tidak usah kamu pikirkan yang sudah-sudah ya di sini ya. Time to go. Waktunya untuk meninggalkan hal yang kamu jalani sekarang yang sudah tidak cocok, yang kamu dijalaninya aja kamu sakit begitu ya teman-teman ya. Ada Treasure Island juga di sini ya. Harta ya, kebahagiaan materi. Cinta juga di sini ya, tidak hanya materi, cinta, kebahagiaan secara batin, secara jasmani, secara rohani ya begitu, datang sama kamu di 2022. Happy ya di sini. Aku lihat memang kalian banyak happy-nya sih. Jadi kayak mungkin tidak semua orang suka sama kita ya teman-teman ya, walaupun kita sebaik apapun, kita tahu hal itu ya, dan alangkah baiknya agar kamu tidak terjebak dalam hal itu teman-teman ya, tidak usah menggubris hal-hal yang tidak perlu ya. Di sini fokuslah sama badan kamu sendiri, sama diri kamu sendiri, sama jiwa kamu sendiri ya. The Fates 2022 adalah takdir kehidupan kamu. Kamu sudah tidak terlalu
ini ya, sudah tidak terlalu banyak keluar dari jalur dan kamu lebih ke arah kehidupan kamu aja. Kamu sudah tahu letak kehidupanmu ini gimana, kayak gitu. Kamu sudah tahu alurnya, sehingga mungkin sebelum-sebelumnya kamu mungkin kurang bijak, sehingga di sini kamu mungkin sering terjebak dalam masalah, dan sekarang kamu terjebak juga terkadang, tapi kamu sudah tahu solusinya gimana. Dan yang terpenting dari sebuah permasalahan itu adalah bagaimana cara menyelesaikannya, bukan seberapa besar permasalahannya itu ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya itulah yang utama. Kalau masalah besar atau kecil, suatu masalah itu kan relatif. Kadang menurut kamu besar, menurut aku biasa, kan gitu ya. Jadi di sini adalah tentang bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kamu. Oke, monologi sudah, kita ke Island Time Wellness ya di sini. Oke, di sini ada separation ya, ada juga yang mengalami perpisahan ya, karena energinya sudah tidak cocok lagi ya kamu sama dia di sini. Hanya ada Five of Pentacles ya, kamu merasa kecewa, sedih, it's okay teman-teman, nggak apa-apa. Nggak mungkin kita bahagia terus ya sepanjang tahun, itu nggak mungkin. Pasti ada terkadang kesedihan-kesedihan. Hand of Card, kamu mungkin mengambil resiko ya teman-teman ya, entah resiko apa, mungkin kamu resiko untuk memberanikan diri, untuk menyudahi hubungan, ataupun mungkin menyatakan perasaan di sini ya. Aku lihat kamu mengambil resiko sih di sini ya. Ada healthy choices ya, pilihan yang kamu pilih ini adalah pilihan yang sehat. Mungkin kamu yang memutuskan untuk berpisah ya di sini, mungkin banyak perpisahan ya. Ini adalah pilihan yang tepat, pilihan yang sehat, karena mungkin energi sudah tidak sebanding, sudah tidak sama ya. Jadi buat apa dipertahankan, malah hubungannya makin sakit ya. Duri di dalam tubuh ya akhirnya di sini ya, kalau terus dipertahankan memang sudah tidak bisa di sini ya. Dan pilihan yang kamu pilih itu adalah pilihan yang terbaik. Gunakan intuisimu, berdoa saat akan meminta suatu keputusan di sini ya, atau mengambil suatu keputusan, dan percayakan sisanya kepada alam semesta. Oke, sekian readingan dari aku untuk file kedua tentang kehidupanmu ya, gambaran kehidupanmu sepanjang tahun 2022. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau kamu merasa cocok sama readingan ini, jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe. Bisa bantu share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kamu mau private reading, silakan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you the next reading. Bye-bye file kedua. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, selamat datang di readingan kamu tentang kehidupan kamu sepanjang tahun 2022 itu seperti apa ya. Oke, ini yang memilih file kalung, kita akan lihat di sini ya, bagaimana kehidupanmu sepanjang tahun ini. Oke. Kita akan lihat ya di sini. Oke, ini ulang ya, banyak kartu-kartu yang tadi. Oke, aku shuffle-nya belum sempurna. Kita ulang ya. Oke, kita lihat ya. Bottom of the deck, the Hermit. Ya. Di sini ada ada the Magician, ada Seven of Pentacles, ada Three of Pentacles, ada the Chariot, ada Three of Wands, dan Queen of Pentacles. 3 Pentacles, 2 Mayor, dan 1 Wands. Ya, di sini ada 3 Mayor ya, 3 Pentacles, 1 Wands. Aku lihat di sini kamu terkadang di 2022 ini ingin memegang kendali penuh atas kehidupan kamu ya, dan aku lihat di sini kamu memegang penuh akan hal itu. Tetapi terkadang kamu mudah terpengaruh oleh omongan orang lain di tahun 2022 ini teman-teman ya, sehingga di sini kamu ketika akan memutuskan suatu hal itu kamu bisa mempertimbangkan sampai berhari-hari begitu ya, dan kamu banyak wasting time di situ teman-teman ya, kamu banyak membuang waktu di situ. Aku lihat dari Three of Wands ini
kamu banyak merenung ya juga ya di 2022 ini. Entah kenapa kamu pada awal-awal di sini aku lihat sangat optimis ya untuk menjalani ini ya, The Chariot, menjalani The Magician, Queen of Pentacles ya. Kamu sangat berambisi akan hal tersebut. Tapi pada suatu momen di sini ada di Hermit, seseorang yang dimana sangat merenungi kehidupannya, sangat mengevaluasi apa yang terjadi, dan juga di sini sangat bisa untuk ibaratnya mencari jalan untuk dirinya sendiri. Dan kamu, tapi di sini adalah perwujudan dari perubahan sifat ya, perubahan sifat secara yang kamu sebelumnya ceria di sini ya, terlihat energinya kamu sangat ya periang gitu, tapi kamu menjadi lebih sendu nantinya di tengah-tengah itu ya, karena ada suatu momen yang mungkin bakal buat kamu agak sedikit berubah atau mengalami suatu kejadian yang bakal membuat kamu sedikit akhirnya berubah ataupun 100% merubah diri kamu atau sifat kamu di sini teman-teman ya. Mungkin beberapa dari kamu ya ada yang kehilangan orang yang kamu sayang, sorry to say ya, bukan bermaksudnya aku menakut-nakuti, tapi memang di sini aku lihat adanya perubahan dari kamu yang cukup drastis. Dari yang sebelumnya kamu sangat riang, kamu sangat aktif, tapi bukannya kamu bersedih, bukan, tapi kayak kamu tuh lebih tertutup aja sedikit ya, lebih tenang juga, kamu tidak terlalu seperti biasanya begitu. Jadi di 2022 ini ya, pada awalnya aku lihat di sini banyak sekali kebahagiaan, adanya di Chariot, kamu sudah siap untuk berperang ya di pada tahun 2022 ini. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang penakut ya begitu ya. Kamu berpikir pada awal tahun, karena apa yang kamu jalani sekarang, kamu menginginkan resolusi yang terbaik untuk kehidupan kamu ya. Kamu ingin adanya perubahan, kamu ingin adanya pencapaian baru, ingin adanya peluang baru. Dan aku lihat kamu berhasil pada awalnya mendapatkan itu. Queen of Pentacles di sini ya, kebahagiaan secara materi, melimpahan secara materi. Dan The Magician, seseorang sangat begitu kagum atau beberapa orang begitu kagum dan juga segan sama kamu ya dari The Magician. Tapi pas pertengahan, pas jalan itu aku lihat di sini adanya Three of Pentacles ya, perkumpulan. Entah ini keluarga, entah ini saudara, family ya, kerabat jauh, ataupun di sini suatu momen ya, ataupun mungkin suatu kegiatan ataupun suatu acara di sini yang membuat kamu menjadi di Hermit setelahnya. Di Hermit ini sebenarnya bukan sosok yang bersedih atau bagaimana ya, walaupun gambarnya seperti ini, tapi adalah sosok yang mampu menuntun kehidupannya. Seseorang yang lebih tenang, lebih kalem, dan juga mungkin agak sedikit penuh misteri ya di sini. Mungkin kamu tidak terlalu terbuka pada banyak orang akhirnya teman-teman ya, karena mungkin di sini aku lihat banyak dari kamu yang mungkin menyadari bahwa terlalu terbuka itu tidak baik juga, terlalu tertutup juga tidak baik. Dan di sini kamu lebih menjadi seseorang yang tidak terlalu banyak bicara aja, tapi lebih ke arah kalem aja ya. Mungkin di sini ada suatu kondisi ataupun mungkin ada yang meninggalkan hal yang lama ya pada pertengahan tahun nanti aku lihat di sini, sehingga di sini kamu lebih tidak ingin membebani pikiran kamu lah, kamu ingin fokuslah ke pekerjaan kamu di sini, dan kamu tetap ingin memanfaatkan peluang-peluang yang sudah ada sebelumnya di Chariot, The Magician, Queen of Pentacles ya. Di sini kamu tidak ingin menyanyiakan waktu ya teman-teman. Aku lihat di sini kamu sangat memanfaatkan waktu dengan baik, tidak ingin menyanyiakan kesempatan, tidak ingin menyanyiakan hal yang kamu punya. Oke, sekarang kita ke monologi ya dulu ya. Di sini ada confidence is your key to success. Mungkin ada pembicaraan orang yang beberapa yang cukup mengganggu kamu ya di sini teman-teman ya. Mungkin omongan orang yang mungkin membuat kamu insecure begitu ya, sehingga di sini aku lihat banyak dari kamu yang mungkin terkadang sedikit pesimis ya, karena makanya di sini ada Seven of Pentacles ya, orang merenung, orang menunduk aja. Three of Wands, orang banyak berpikir, banyak merenung. Di Hermit juga ya di sini. Oke teman-teman, perlu aku kasih tahu bahwa biarkan orang menilai, tidak ada yang menyalahkan orang lain itu menilai diri kita ya. Nggak perlu kita menyalahkan hal itu, biarkan saja, karena mereka punya anggapannya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing ya. Memang kalau memang ditujukan sama kita omongannya ya sudah, kita iya, kalau memang kamu gak setuju kamu jawab. Tapi kalau memang kamu tidak ingin berdebat, kita iya-iyakan saja, tapi tidak usah didengar hal-hal yang buruk ya. Karena kalau kita mendengar, kita terus memikirkan, maka itulah yang akan terus menguasai kita. Hal-hal negatif itulah yang terus menguasai kita ya. Kalau orang misalkan mengatakan hal yang tidak sesuai atau tidak kamu ingin dengar begitu
ya sudah tinggalkan saja begitu, ataupun mungkin jangan didekati, jangan dikumpuli begitu ya teman-teman ya, karena kita ini tidak memerlukan orang-orang yang negatif untuk membantu semangat kita, tapi kita membutuhkan dorongan dari orang-orang yang suportif ya, karena kalau orang bilang kan kadang dijatuhin dulu baru nanti bisa bangkit ya, terkadang tidak semua orang seperti itu loh ya, ada yang jatuh tuh akhirnya jatuh terus karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Makanya kalau kamu mendengar hal yang buruk, segera tidak usah didengarkan ya, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah overthinking terhadap hal-hal kecil ya teman-teman ya, jangan mudah mempermasalahkan hal-hal kecil, dan juga jangan membesar-besarkan masalah yang kecil ya. Jadi di sini, karena kalau kamu terus memikirkan hal itu, maka tidak ada yang datang ke kamu akan tetap merasa kosong aja. Akhirnya orang-orang baik menjauh, rezeki juga menjauh, begitu ya. Ketika kamu dalam situasi panas, take time to breathe out ya, ambil sejenak napas gitu, agar kamu menjadi lebih tenang ya, agar kamu tidak terlalu merasa diburu-buru begitu dengan kehidupanmu sendiri ya di sini ya. Oke teman-teman, seperti itu ya kalau dari monologi. Jangan mudah terpengaruh omongan orang ya. Oke, kita akan lanjut ke wisdom dulu ya. Oke, di sini ada yang ya, di sini kalau misalkan kamu bisa mengendalikan diri kamu di sini, alam semesta itu sebenarnya selalu menuntun kamu walaupun kamu tidak kadang merasakannya ya. Tapi ketika kamu dalam keadaan sulit, kamu ini sebenarnya sedang banyak dibantu oleh orang-orang yang tidak terlihat. Bukan berarti makhluk gaib enggak ya, tapi seperti semesta, seperti diri kamu sendiri, jiwa kamu sendiri yang membantu kamu untuk bisa ikhlas terhadap hal yang terjadi, bersiap untuk menerima rezeki dari buah kesabaran kamu atau hal baik yang kamu jalani. Come to the edge, kamu terkadang merasa cukup lelah ya, dan kamu seperti merasa tidak ada jalan lain lagi untuk kehidupan kamu, tapi terkadang diri kamu ini sebenarnya punya ini ya, pelindung ya sebenarnya teman-teman ya. Pelindungnya itu siapa ya? Pelindungnya itu spirit guide kamu dan juga jiwa kamu sendiri. Sehingga di sini kamu bisa membangun benteng dan terus bersinar ya, tetap bersinar di sini walaupun banyak rintangan, banyak orang yang melemparkan duri ke kamu di sini, tapi tetap saja kamu di sini pada pendirian kamu. Aku lihat kamu punya pendirian yang teguh ya. Di Hermit ini juga mau nunjukkan kamu ini punya prinsip sendiri dalam hidup sehingga tidak mudah tumbang begitu ya. Bagus sekali. Oke, sekarang kita akan mengintip percintaan di sini ya. Oke. Ada patient di sini, mungkin kamu bertemu dengan orang baru ya. Ada both juga, adanya perpindahan, mungkin kamu di sini bertemu dengan orang baru, melepaskan orang yang sudah lama di sini ya, yang mungkin kamu sudah broken sama dia, sudah putus begitu ya. Di sini dan juga ada patient, mungkin kamu di sini bertemu sama orang baru ya, like each other equality and having fun di sini. Oke, tapi saranku adalah tetap jangan terlena ya teman-teman ya, karena apapun yang kamu jalani di tahun 2022 ini pasti selalu akan ada impact-nya. Jadi tidak mungkin datang hanya sekedar datang, pergi hanya sekedar pergi. Semuanya itu ada alasan. Oke, di sini ada Calvin ya, yang paling atas di sini ada Calvin ya. Ada healthy choices ya. Jadi kalau aku bisa lihat di sini adanya regenerasi hubungan, mungkin di sini ada endings and bring new beginnings ya. Liberation, mungkin ada yang terbebas di sini ataupun bertemu dengan orang baru, mungkin sudah putus dengan orang yang lama ataupun masih dengan orang yang lama tapi dengan sifat yang baru ya. Healthy choices, apapun pilihan kamu nantinya, pastikan itu yang terbaik. Gunakan intuisi kamu ya di sini ya. Kamu akan memutuskan banyak sekali hal di sini ya di tahun 2022. Oke teman-teman, aku rasa inilah readingan untuk kamu di tahun 2022 tentang kehidupanmu sepanjang tahun ini. Aku harap readingan ini bisa membantu kamu untuk menunjukkan jalan buat kamu ya, dan gambaran buat kamu. Kalau mungkin kamu merasa cocok sama readingan ini, silahkan kasih aku like, comment, subscribe ya teman-teman, biar aku bisa tahu apakah ini cocok atau enggak sama kamu. Kalau kamu ingin private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you on the next reading. Bye-bye, pile ketiga.